Universitas Islam Malang. Food Class University. Religius dan akhlakul karimah, creativity dan inovasi. Kan yang maju dan modern di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Pemirsa Padu TV rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dianugerahi banyak nikmat oleh Allah, termasuk menikmati beragam rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan rangkaian dan ragam ibadah kita menjadi ibadah yang makbulah, diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Padu TV rahimakumullah, topik kita kali ini tentang menafsiri ayat-ayat tentang puasa dalam Al-Quran. Disebutkan di ayat ini ayyamam ma'dudat, puasa yang diwajibkan kepada orang beriman itu adalah selama beberapa hari yang telah ditentukan. Kapan itu nanti dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 185. Dikatakan di sana syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Nah, yang menarik pada ayat 184 ini, Allah memberi ruang bagi orang-orang yang karena sesuatu hal menjadi kesulitan, keberatan, atau bahkan menjadi bahaya kalau dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Maka Allah memberi kelonggaran, faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu yang sedang menderita sakit atau sedang dalam perjalanan dalam satu bepergian, maka boleh menggantikan puasa di bulan Ramadan itu dengan hari-hari lain di luar Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, sungguh satu kecermatan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah adalah pencipta manusia, Allah yang sangat paham beragam kondisi dan situasi yang dialami manusia. Ketika Allah memerintahkan sesuatu atau memberikan taklif, pembebanan kepada hambanya, Allah pasti sudah menghitung siapa yang mampu melaksanakan tugas dan beban itu, dan siapa-siapa yang merasa kesulitan atau keberatan. Oleh karenanya Allah lalu memberi kesempatan bagi yang memang benar-benar kesulitan melaksanakannya, diberi kesempatan melakukan di luar Ramadan di hari-hari yang lain. Ini adalah bentuk rukhsah, kemurahan dari Allah, sehingga tidak ada alasan lagi orang untuk tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Namun yang menarik dalam penafsiran Imam Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang puasa, orang yang sakit ataupun bepergian ketika di bulan Ramadan, dibolehkan tidak berpuasa itu karena ada illah atau ada sebab, yaitu minal masyaqqah. Dikatakan oleh beliau, al-marid wal musafir la yasumani fi halil marad was safar lima fi dzalika minal masyaqqati alaihima. Inilah yang harus menjadi catatan kita, bahwa bukan berarti setiap bepergian berapapun jaraknya dan kemanapun lalu boleh tidak berpuasa, atau sakit apapun orang boleh meninggalkan puasa. Tetapi sakit dan bepergian yang menyebabkan dia menjadi sangat sulit atau sangat berat kalau menjalankan puasa itu, maka ada ruang kebolehan. Tetapi juga tidak boleh kita mencari-cari kemurahan, keringanan secara ceroboh dan sembarangan. Sebenarnya di sini tersirat satu ajaran agar kita melaksanakan ajaran agama Allah ini secara moderat, secara wajar atau sedang. Tidak perlu memaksakan diri secara berlebihan kalau memang berat, tapi juga tidak boleh mencari-cari kemurahan, keringanan secara ceroboh dan sembarangan. Kita bisa perhatikan pada lanjutan ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun ada orang yang mungkin tidak bepergian dan tidak sakit, yaitu orang itu sehat dan di rumah, tetapi yutiqus shaim, dia merasa berat melaksanakan puasa, misalnya orang yang sudah sangat lanjut usia, maka Allah pun memberi ruang. Orang seperti ini tidak mungkin mengganti di luar Ramadan, karena faktor usia memang tidak pernah bisa dimudahkan kembali. Maka Allah pun memberi peluang diganti dengan membayar fidyah
yaitu to'amu miskin, memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Namun khusus dalam hal ini Allah menganjurkan, karena tidak melaksanakan perintah dalam bentuk puasa diganti dengan fidyah, Allah menganjurkan agar penggantian itu diberi kelebihan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang memberi kelebihan atau berbuat baik dalam mengganti puasanya itu, maka Imam Ibnu Katsir menafsirkan, in at'am aksaro min miskinin an kul yaumin fahuwa khairun. Kalau setiap hari yang mestinya hanya cukup mengganti memberi makan satu orang miskin, kalau dia memberikan lebih dari satu orang, itu lebih baik bagi dia. Nah, yang menarik lagi, di bagian akhir ayat itu Allah kemudian mengingatkan kembali, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun di balik semua kemurahan-kemurahan itu, kalau memang masih mampu melaksanakan puasa, berpuasa tetap lebih baik kalau kamu mengetahui. Yang dapat kita simpulkan dari ayat ini adalah bahwa kita diperintah oleh Allah melaksanakan perintah agama ini secara tawassut, secara moderat. Tidak perlu memaksakan diri secara berlebihan sehingga memberatkan, namun juga tidak boleh mencari-cari keringanan kemudahan secara sembarangan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di Ramadan ini dengan baik, dengan tawassut, sehingga kita merasa nyaman dengan perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini meningkatkan kualitas iman kita, kualitas hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang. World Class University. Religius dan akhlakul karimah, kreativiti dan inovasi. Yang maju dan modern di sini.